Hai jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah online kita sekali lagi. Sebelum kita memasuki masa untuk ibadah dan menyembah Tuhan, saya ingin membagikan sebuah kesaksian tentang bagaimana anggota jemaat kami Tian Tian dan Rong itu bergabung dengan online prayer space minggu lalu. Pada saat itu ada kata-kata pengetahuan yang diberitahukan bahwa kalau engkau mengalami sakit leher di sebelah kiri, itu bisa mengangkat tangan. Dan pada saat itu, mamanya itu yang sedang makan siang, mamanya itu menghadiri ibadah Mandarin. Jadi Rong itu bertanya kepada mamanya, ada yang sakit nggak di tubuhnya? Terus mamanya bilang, iya, dia itu sakit leher di sebelah kirinya. Jadi ketika adiknya bertanya kepada mamanya untuk menengokkan kepalanya, pada saat itu sakit di lehernya itu hilang. Mamanya tuh sudah sakit di lehernya sejak awal tahun ini, dan beberapa hari yang lalu adiknya itu ngecek dengan mamanya lagi, dan sakit di lehernya itu tidak ada lagi, puji Tuhan. Sungguh Tuhan itu adalah penyembuh kita. Nah, tidak ada jarak dalam doa, dan hadirat Tuhan itu dapat menjamah saudara dan menyembuhkan saudara dimanapun saudara berada. Jadi mari kita menantikan jamahan Tuhan hari ini untuk menyegarkan kita kembali ketika kita menyembah Tuhan dan membuka hati kita hari ini. Amin. Hallelujah, church. Wherever you are, make a joyful noise unto Jesus. Woo! Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. I am washed, I am washed, I am drenched in love. Woo! Our souls atoned, our souls atoned by the blood of the Lamb. I'm not a slave to what once held me damned. How beautiful that cleansing flood. I am washed, I am washed, I am drenched in love. We're singing, oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. I am washed, I am washed, I am drenched in love. Sing, oh, 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 filled, made clean in that crimson sea. I'm not ashamed of what once shackled me. How infinite that grace divine. I am free, I am free, I am a child of God. Oh, singing, oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. I am washed, I am washed, I am drenched in love. Oh, 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 oh. You know, church, as believers, when we declare the blood of Jesus over our lives, it has the power to heal every sickness, to break every bondage, and to wash away every sin. So let's declare this together right now. Ooh. How priceless, how precious, there is power in the blood of Jesus. How priceless, how precious, there is power in the blood of Jesus. How priceless, oh, there is power in the blood of Jesus. How priceless, how precious, there is power in the blood. Declare it together. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power,
upon your heart. No, not death, no, not hell could ever rip us apart. Oh, singing, oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. I am washed, I am washed, I am drenched in love. Singing, oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. I am washed, I am washed, I am drenched in love. I am washed, I am washed, I am drenched in love. I am washed, I am washed, I am drenched in love. Oh, we're drenched in your love. Hallelujah. How priceless, how precious. There is power in the blood of Jesus. How priceless, how precious. There is power in the blood of Jesus. You sing, How priceless, how precious. There is power in the blood of Jesus. How priceless, how precious. There is power in the blood of Jesus. There is power in the blood of Jesus. There is power in the blood of Jesus. Oh, There is power. we believe that there is power in your blood, in your name. That's right. If you believe that, give Jesus a big hand. Hallelujah. oh, we give you praise, Lord, we give you praise. Thank you, Lord, for your precious blood that has been paid on the cross, so that now when we look at that cross, when we look at the cross, we remember your love. We remember your goodness. We remember your faithfulness and the victory that you've won for us. Today, friends, I want you to lift up your hands. That's right, wherever you are. Close your eyes. Oh, we worship. Oh, we worship. Oh, yeah. Thank you, Lord. I've tried so hard to see it. Took me so long to believe it, that you choose someone like me to carry your victory. Perfection could never earn it. You give what we don't deserve, and you take the broken things and raise them to glory. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all.
receive it. So let all the striving cease. This is my big, oh, sing it again. Now I can finally see it. You're teaching me how to receive it. So let all the striving cease. This is my victory. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. Hey. Oh, you've conquered it all for me. Yeah. That's right, let's sing it together. When I lift my voice, when I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles starts breaking out. I have the authority Jesus has given me. When I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles start breaking out. I have the authority. Yes, Jesus has given me. When I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority Jesus has given me. Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles starts breaking out. I have the authority. Yeah. Jesus has given me. Oh, Jesus has given me. Just wherever you are, oh, lift up your voice. Lift up a song of praise. Hey, something is happening. Something just happens. Oh, when we praise you, Jesus. Oh, hey.
Something just happens when we praise you in the middle of the storm. Something just happens when we sing a hallelujah in a time of troubles. Yeah. I just sense His glory all over this place. Today, friends, don't just stand on the shore, but take that step to go deeper into the waters. Whatever that you're facing, whatever sickness that you're facing, I believe that today when you sing the words of this song with a heart full of faith and gratitude, I believe that something is gonna change. Someone is gonna get healed today. Whoever that's listening right now, you're gonna be healed in the mighty name of Jesus. Every debt that you have is gonna be wiped off. That's right. That's right. That's right. Believe it. Believe it. That Jesus, He has paid that price and win that victory for us, for you and I. That's right. Don't stop. Don't stop. Reach out to Him. When I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles starts breaking out. I have the authority Jesus has. I want you to sing it again, one more time. When I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority Jesus has given me. When I open up my mouth, miracle starts breaking out. I have the authority Jesus has given me. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. If you believe it, when you guys just give Jesus one big hand. Hallelujah. Woo! Hallelujah. Hallelujah. Just wherever you are, put your hands together. Oh, give Him a big hand. Give Him praise. Jesus, 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 we thank you. We thank you. We know something is happening today. Something is happening today. Sickness are being healed. Debts being canceled. Oh, there's breakthrough today. Come on, come on, come on, come on. Give Him praise. Give Him praise. Give Him praise. Give Him praise. Thank you, Jesus.
Thank you, Jesus. So, Father, we thank you for your love and your presence. We pray that you continue to move, especially through the preaching of the Word, God. Continue to speak to us as only you can. So, God, we give you all the praise and all the glory. We say, we love you, we love you, we love you, we love you, we love you. We love you, God. We love you. In Jesus' name. And all God's people say, Amen. Amen. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Sungguh hadirat Tuhan yang sangat luar biasa sekali. Sekali lagi selamat datang bagi saudara yang bergabung secara online di ibadah ini. Saudara sangat dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersiap-siap untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Saya akan membacakan kepada saudara daripada Mazmur 92 ayat 13 sampai yang ke-15. Dikatakan, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Saudara lihat bahwa kehidupan orang benar itu dibandingkan dengan dua pohon yang berbeda, yaitu pohon korma dan pohon aras. Pohon korma itu tumbuh tinggi dan tegak, dan buah-buahnya itu terbentuk seperti mahkota di atas pohon. Semakin lama hidupnya, semakin dia akan tumbuh bertambah tinggi dan semakin luar biasa buah-buahnya. Pohon palma atau pohon kurma di sini itu memberikan makanan, baju, pohon, kayu, bahan bakar, dan lain-lain sekali. Pohon aras itu adalah raja dari segala pohon. Itu sangat luar biasa, sangat megah, sangat kuat. Ukuran besarnya dan panjang umurnya dari pohon aras itu menunjukkan kekuatan di sepanjang musim kehidupan. Ayat 13 mengatakan, orang benar akan bertunas seperti pohon korma dan akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ayat 15 dikatakan, penuh, mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Artinya mereka akan tetap hijau, tetap segar, tetap luar biasa. Kita ingin hidup kita seperti pohon aras dan pohon korma ini. Namun ada syaratnya yang ada tertulis di ayat yang ke-13. Dikatakan bahwa mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Seseorang itu harus ditanam di dalam rumah Tuhan. Kata ditanam di sini menyatakan adanya komitmen yang berkelanjutan. Pertanyaannya adalah, apakah saudara berkomitmen terhadap rumah Tuhan? Apakah saudara berkomitmen kepada rumah Tuhan ini? Ada orang yang tidak pernah benar-benar berkomitmen dan mereka tidak pernah tertanam di dalam akar mereka sehingga mereka tidak berbuah. Hanya mereka yang mau ditanam, maka mereka akan menghasilkan buahnya di sepanjang musim kehidupan mereka. Saya ingin membagikan kesaksian daripada Sheikh and Shirley, anggota jemaat saya. Sheikh and Shirley adalah jemaat yang ada di zon saya, di wilayah saya. Mereka telah menikah 23 tahun dan ada 3 putra yang melayani di gereja. Ketika mereka menikah, mereka memiliki banyak sekali permasalahan dalam pernikahan mereka karena ada perbedaan opini di dalam kehidupan mereka. Ada juga penyalahgunaan keuangan atau kekurangan untuk tidak bisa memanage keuangannya mereka. Shirley kemudian bertemu dengan Tuhan Yesus dan menerima Tuhan di City Harvest. Sheikh itu sangat pragmatis sekali dan tidak percaya kepada hal-hal yang ajaib. Tetapi dia masih akan mengantar Shirley ke gereja dan kemudian minum kopi di mana sambil menunggu Shirley. Jadi kemudian mengundang dia untuk bergabung di dalam ibadah Paskah dan ibadah Natal, dan Sheikh akhirnya memberikan hatinya kepada Tuhan Yesus juga. Proses kesembuhan daripada Tuhan di dalam kehidupan mereka dan pernikahan mereka itu tidak terjadi hanya dalam waktu semalam. Namun itu terjadi selama bertahun-tahun. Ketika mereka membuat keputusan untuk berserah kepada Tuhan dan bersandar kepada anugerahnya satu hari demi hari, tiap hari demi hari, dan tetap tertanam di dalam rumah Tuhan. Ada masa-masa di mana keadaannya sangat buruk sekali, tetapi yang dapat saya lihat adalah mereka terus secara konsisten bergantung kepada Tuhan dan mereka belajar untuk saling mengampuni. Kata Shirley, ketika kita menaruh Tuhan di dalam pusat kehidupan pernikahan kami belajar untuk melihat satu dengan yang lain melalui mata Tuhan, dan pelan tapi lambat itu kita menjadi tidak egois lagi. Kita itu masih pasangan yang
masih dalam proses, tetapi kita berkomitmen satu dengan yang lainnya. Zack dan Shirley juga salah satu orang yang paling suka menolong di sel group dan paling dermawan. Di musim COVID ini, keluarga ini telah secara aktif berpartisipasi dan memberi melalui Zoom kepada perjalanan misi di luar negeri. Zack dan Shirley itu mengingat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka ketika mereka memulai dari awal dengan tanpa apa-apa. Rumah mereka itu dulu itu cuma rumah yang kecil 3 kamar saja. Ketika mereka menanamkan prinsip tabur tuai dan tetap setia di dalam persembahan dan perpuluhannya, Tuhan benar-benar memberkati mereka secara keuangan dengan promosi yang berlipat kali ganda, bonus yang banyak, dan hasil dari investasi yang luar biasa. Sekarang mereka tinggal di landed house dan mereka memiliki lebih dari cukup untuk memberkati orang-orang di sekitar mereka. Dan berkat Tuhan tidak berhenti bahkan pada saat COVID-19. Sementara banyak orang kehilangan pekerjaan dan pemotongan gaji, yang mana itu sangat susah sekali dan sakit sekali. Tetapi Shirley di bulan Juli 2020 oleh anugerah Tuhan mendapatkan beasiswa sepenuhnya dari perusahaannya untuk mengejar pendidikan master selama 1 tahun di universitas luar negeri. Meskipun dia di luar kantor, dia masih menerima bonus-bonus performance yang bagus ketika dia sedang melakukan kuliah master. Tidak hanya itu, Tuhan juga memberkati pelajarannya atau kuliahnya di luar apa yang dia pikirkan. Jadi mengatakan dia selalu menjadi murid yang rata-rata saja, nilainya cuma C, C+, kayak gitu kan. Namun Tuhan memberkati dia dengan kerinduan hatinya ketika dia percaya kepada Tuhan. Baru-baru ini dia telah lulus dengan master degree dengan distingsi. Itu sangat luar biasa sekali. Zack dan Shirley, saya sangat bangga dengan kalian berdua. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Tuhan itu setia. Saudara, pemberian kita itu menunjukkan komitmen kita. Sekali lagi, kita memiliki kesempatan yang luar biasa untuk menunjukkan komitmen kita, untuk memberikan kepada Tuhan. Saat ini, mari kita menyiapkan hati kita ketika kita memberikan persembahan dan perpuluhan kita. Di layar saudara akan melihat berbagai macam cara untuk memberi. Saudara dapat scan QR code yang ada di layar saudara, atau apabila saudara menggunakan CSC Save, saudara dapat klik di Give Icon. Saudara juga dapat memberi melalui AXS mesin yang ada di seluruh Singapura. Jadi jemaat Tuhan, apakah saudara siap untuk memberi? Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang di hadapan-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hadirat-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau telah mengingatkan kami bahwa Tuhan, mereka yang ditanam di dalam rumah-Mu Tuhan, yang ditanam di rumah Tuhan, yang berkomitmen dalam rumah Tuhan akan terus bertunas dan berbuah. Bapa, hari ini terima kasih untuk kesempatan di mana kami dapat memberi yang terbaik kepada Engkau Tuhan. Biarkanlah hati kami terbuka Tuhan ketika kami memberi yang terbaik kepada Engkau. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan. Dan kami mau mempersembahkan persembahan ini di dalam nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan setiap orang yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Sekali lagi Gereja City Harvest, terima kasih untuk kesetiaan-Mu dan kemurahan hati-Mu. Sebelum kita menyerahkan waktunya kepada Pastor Chuang untuk bagian firman Tuhan, saya ada 2 pengumuman penting bagi saudara. Yang pertama, bagi semua eksekutif member, kita akan mengadakan rapat tahunan kita pada hari Minggu tanggal 29 Agustus jam 3 sore. Oleh karena pembatasan COVID, maka rapat tahunan ini akan diadakan melalui Zoom. Dewan Manajemen CSC menyesal bahwa karena adanya batasan ini, maka AGM ini akan hanya di-open kepada executive member aja. Pendaftaran itu wajib. Link pendaftaran akan dikirimkan melalui email. Saudara harap catat tanggal ini di kalender saudara, dan kita akan berjumpa dengan saudara secara online. Pengumuman berikutnya adalah kabar baik bagi setiap kita. Dan saya tahu kita akan sangat bersuka cita karena kita akan memulai lagi ibadah secara onsite, secara terbatas dari tanggal 28 Agustus untuk keamanan setiap orang. Maka ini akan terjadi secara progresif. Jadi kita memuji Tuhan supaya kita dapat segera menyembah Tuhan bersama lagi. Detail akan diumumkan lagi. Jadi sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Pastor Jeremy. Berikan Tuhan tepuk tangan yang paling meriah. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Pastor Jeremy adalah
pastor yang paling ganteng di City Harvest Church. Tetapi selamat datang di rumah Tuhan. Hari ini saya tahu bahwa saudara melihat secara online, ada yang melihat menonton di ruang tamu, di kamar, di mobil, di kantor, dimanapun saudara berada. Saya percaya bahwa Tuhan akan menyemai saudara dengan caranya yang luar biasa. Sudah beberapa saat ketika saya berkhotbah, tetapi sangat luar biasa untuk melayani Tuhan melalui mimbarnya. Selama beberapa bulan ini saya sangat diberkati untuk mendengarkan berbagai macam khotbah yang berbeda dari pastor yang berbeda-beda, dan saya berdoa supaya Tuhan menjamah kita hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan seri daripada Kingdom of God atau Kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah tahta Tuhan di dalam hati bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan dan menyembah Tuhan. Sikap dan perintah-perintah yang Tuhan Yesus inginkan supaya kita hidupi. Dan minggu lalu Pastor Bobby mengkhotbahkan tentang belas kasihan Yesus. Hari ini kita akan melihat salah satu nilai yang penting di dalam kerajaan Allah. Saya ingin saudara melihat di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22. Saya akan bacakan kepada saudara, dikatakan, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Judul khotbah saya hari ini adalah 70 kali 7 kali. Petrus, murid Yesus, bertanya kepada Tuhan Yesus, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Kata dosa di dalam bahasa Yunani memiliki dua arti. Yang pertama adalah hamartia, yang artinya adalah tindakan melanggar sesuatu. Yang kedua adalah hamartano, yang artinya meleset dari tujuan. Ketika kita mendengarkan kata dosa adalah kita berpikir sesuatu kita bersalah terhadap Tuhan, tetapi pasal ini mengatakan bahwa kita juga dapat bersalah satu dengan yang lainnya. Jadi kata dosa di sini dapat mengartikan seseorang itu menyinggung saudara atau bersalah kepada saudara. Dapat juga mengatakan bahwa ada orang yang melengseng dari meleset daripada goalnya yang pertama. Mereka berjanji tapi tidak pernah digenapi. Nah, itu melenceng dari sasaran. Oleh karena itu mereka menyinggung saudara. Ada beberapa tipe tentang yang menyebabkan kita tersinggung. Misalkan, harusnya bosmu itu memuji engkau, tapi pujian diberikan kepada orang lain. Atau ada yang menyinggung saudara di sosial media, saudara merasa tersinggung sekali. Atau ada yang ngebel saudara ketika saudara itu nyetir di jalanan dan saudara tersinggung. Atau mungkin lebih serius lagi, ada juga yang menyiksa saudara secara jasmani, secara emosional, atau secara kata-kata, saudara tersinggung. Atau mungkin orang yang saudara kasih itu tidak mengasihi saudara, saudara merasa tersinggung lagi. Pelanggaran atau kesalahan itu tidak dapat kita hindari dalam kehidupan. Saudara dan saya bisa merasa tersinggung. Pertanyaan dari Petrus ini menyatakan bahwa ini berasal dari seseorang yang dikenal oleh Petrus, seseorang yang dia kenal. Dia mengatakan saudara, bukan orang asing. Seringkali orang yang melukai kita itu sebenarnya adalah orang yang paling dekat dengan kita. Petrus berpikir bahwa dia itu sudah murah hati ketika dia mengatakan, dia bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, haruskah aku mengampuni 7 kali? Mungkin dia berpikir bahwa Yesus akan memuji dia. Petrus, kamu sangat generous sekali, kamu sangat murah hati sekali, hatimu sangat lapang sekali. Mungkin dia berpikir, mungkin Yesus akan mengatakan, tidak. Engkau tidak perlu mengampuni sebanyak itu. Tetapi Yesus mengejutkan dia dengan jawabannya. Dia mengatakan bahwa engkau tidak harus mengampuni hanya 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Di dalam terjemahan NIV dikatakan 77 kali. Di dalam terjemahan yang lebih lama, Yesus mengatakan 70 kali 7 kali, yaitu 490 kali. Tetapi terjemahan yang lebih baru mengubah jawabannya menjadi 77 kali. Nah, pertanyaannya adalah apakah Tuhan Yesus menyarankan bahwa Petrus itu menghitung dari angka-angka di mana orang yang bersalah itu menyakiti dia. Dengan mengatakan kepada Petrus 7 menjadi 70 kali 7, dia berkata bahwa kasih itu tidak mengizinkan kita
untuk menaruh batasan di dalam pengampunan. Petrus itu sudah dipengaruhi oleh roh yang tidak mau mengampuni, yang sangat jelas sekali menguasai zaman itu. Orang-orang itu hanya mengampuni karena dikalkulasi, jadi ada perhitungannya. Yesus mengajarkan kepada Petrus bahwa pengampunan ilahi itu sangat lebar, sangat murah hati, dan tidak ada batasnya. Angka yang disebutkan di sini itu tidak penting. Jadi jangan terpaku kepada keakuratan nomornya, apakah 77 kali atau apakah 490 kali. Tetapi yang Tuhan Yesus hendak sampaikan adalah tidak ada batasan di dalam pengampunan. Tidak peduli apakah orang yang bersalah itu harus diampuni 77 kali atau 490 kali. Yang Tuhan Yesus katakan adalah, Petrus, engkau layak untuk dilepaskan dari apa yang memenjarakan engkau. Kebenarannya adalah ketidakpengampunan itu memenjarakan kita dan meracuni kita. Kesehatan mental itu adalah topik besar di akhir-akhir tahun ini di Singapura. Perawatan untuk depresi, kesehatan jiwa, kesehatan mental, psikoterapi itu menjadi isu masalah yang sangat penting di Singapura. Selama dekade 10 tahun belakangan ini, angka daripada sakit jiwa itu sudah meningkat, termasuk mood disorder, anxiety disorder, dan juga alcohol abuse disorder. Jadi ada kekecewaan, ada depresi di sini. Dan menurut penelitian yang diadakan oleh Singapore Mental Health Study, 13,9% daripada Singaporean itu mengalami kekhawatiran atau penyiksaan alkohol atau mood sepanjang umur hidup mereka. Dan saya percaya bahwa pengampunan itu akan memerankan peranan penting untuk membebaskan kita dari penyiksaan mental dan emosional. Saya akan lihat di dalam Matius 18 ayat 32-35, pasal yang sama. Kita lihat di ayat 32-35. Dikatakan di sini, raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat juga demikian terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Konteks daripada pasal ini adalah benar-benar tentang pengampunan. Saudara di sini sudah diampuni oleh orang yang menghutanginya, tetapi dia menolak untuk memiliki belas kasihan dan pengampunan terhadap saudaranya yang lain. Ayat 34 mengatakan, maka marahlah tuannya dan menyerahkannya kepada algojo atau penyiksa. Dan Alkitab menyatakan kemudian di ayat berikutnya, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Kebenarannya atau faktanya adalah ketidakpengampunan itu membawa kita kepada penyiksaan. Banyak sekali orang, termasuk orang Kristen, itu tersiksa sekarang hari ini karena mereka tidak dapat mengampuni orang lain. Ada yang tersiksa secara mental, secara jiwa, kemarahan, kebencian, kenangan yang menyakitkan, insomnia, mimpi buruk, paranoid. Ada orang yang tersiksa secara emosional, terluka, ketakutan, ketidakamanan, emosi yang tertekan. Dan ada juga yang mengalami penyiksaan secara jasmani, hipertensi, kanker, penyakit jantung, stroke, kena artritis, kemudian kena sariawan, migrain, kepala pusing. Dan ada juga orang yang tersiksa secara rohani. Setan mengurung mereka di penjara atas kebencian dan kepahitan. Dan ketidakpengampunan itu melepaskan saudara kepada penyiksaan demonik. Carl Menninger, salah satu psikiatris yang sangat terkenal di abad 20, mengatakan, kalau saja pasien di dalam rumah sakit psikiatrik itu dapat diyakinkan bahwa ada pengampunan, bahwa mereka diampuni dan mereka dapat mengampuni orang yang bersalah kepada mereka, maka 75% dari mereka dapat berjalan atau keluar daripada rumah sakit itu besoknya. Ketidakpengampunan adalah penyiksaan yang parah sekali. Tidak ada yang lebih penuh dengan anugerah terlepas dari Tuhan itu sendiri. Tetapi kalau saudara mau mengalami kuasa pengampunan dari Tuhan, saudara juga harus mau mengampuni orang lain.
Saudara, pengampunan itu tidak mudah, namun itu dibutuhkan. Saya katakan sekali lagi, pengampunan itu tidak mudah, tapi itu dibutuhkan. Sebuah keharusan. Kepengampunan itu lebih menguntungkan bagi diri kita dibandingkan dengan orang yang bersalah kepada kita. Untuk kepentingan kita sendiri, bukan untuk kepentingan orang yang bersalah kepada kita. Pengampunan itu benar-benar berbicara tentang kita, bukan orang yang bersalah kepada kita. Ketika saudara merasa bahwa apakah mereka layak diampuni atau tidak, masalahnya adalah apakah saudara merasa saudara layak untuk dilepaskan atau enggak. Motif di dalam pengampunan itu tidak hanya karena engkau mengasihi orang yang bersalah. Karena kadang-kadang engkau benar-benar tidak bisa menyukai orang yang bersalah kepada engkau. Mari kita jujur-jujuran, mari kita terbuka. Ada orang yang melukai saudara berulang kali ketika mereka berbicara kepada engkau. Mereka itu berbicara seakan-akan menusuk saudara dengan pisau. Jadi motif di dalam pengampunan itu tidak hanya berbicara tentang mengasihi mereka, tetapi lebih kepada mengasihi diri kita sendiri. Hari ini mari kita memahami apakah itu pengampunan. Karena pengetahuan itu kuasa, tetapi hikmat itu adalah kebebasan. Pengetahuan itu mengetahui kebenaran, hikmat tahu apa yang harus dilakukan. Pengetahuan itu teori, wisdom itu praktis. Pengetahuan itu memenuhi pikiran kita, hikmat membimbing kehidupan kita. Kebenaran berguna. Pengetahuan itu memberikan informasi, hikmat menyediakan perubahan. Pengetahuan itu memberitahukan apa yang kita percayai, hikmat bagaimana kita bersikap. Pengetahuan, kita bisa memiliki pengetahuan tanpa hikmat, tetapi saudara tidak bisa memiliki hikmat tanpa pengetahuan. Kita membutuhkan pengetahuan dan hikmat. Saya percaya bahwa Tuhan ingin memberikan pengetahuan dan hikmat untuk menerapkan pengampunan di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat dilepaskan dari siksaan. Jadi apa itu pengampunan? Saudara siap? Pertama, pengampunan bukan berarti kita melupakan kesalahan. Pengampunan bukan berbicara mengenai melupakan kesalahan. Saya ingin saudara lihat di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-25 dikatakan, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan tidak akan mengingat-ingat dosa kita. Nah, saya percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang dapat mengampuni semua pelanggaran kita. Dan kita bukanlah Tuhan. Ya, kita mau menjadi seperti Tuhan, tetapi kita belum benar-benar seperti Tuhan sepenuhnya. Kadang-kadang orang itu bermaksud baik ketika mereka bilang, gak masalah lah, kita mengampuni dan lupakan. Mereka mengatakan kalau engkau benar-benar sudah mengampuni, maka engkau juga sudah melupakannya. Nah, setelah beberapa saat, kita merasa sangat bersalah karena kita tidak dapat melupakan kesalahan-kesalahan tersebut. Tidak peduli sekeras apapun kita sudah berusaha. Oke, dengarkan. Di dalam pikiran kita yang kita sadari, kita bisa mencoba untuk melupakan. Tetapi siapa yang tahu bahwa di dalam pikiran tanpa bawah sadar kita, beberapa kenangan itu selalu tersimpan di sana. Kalau saudara mau mengingatnya, saudara dapat mengingatnya karena itu ada di dalam pikiran bawah sadar kita. Tuhan itu adalah satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk berkata, aku tidak lagi mengingat dosa-dosamu. Yang pertama, pengampunan itu bukan berarti melupakan kesalahan. Yang kedua, pengampunan itu bukan berarti mengizinkan perbuatan yang salah. Pengampunan bukan mengizinkan perbuatan yang salah. Jadi bukan memberikan kemampuan atau memberikan kesempatan untuk orang yang bersalah melukai saudara. Artinya saya dapat mengampuni saudara, tetapi saya masih bisa putus dengan engkau. Saya dapat mengampuni engkau, tetapi tidak berarti bahwa kita bisa menjadi sahabat baik lagi. Pengampunan bukan berarti kita melupakan pelanggarannya, dan juga bukan mengizinkan sikap yang salah atau mengizinkan orang yang melukai saudara sekali lagi dengan menempatkan saudara di posisi yang dapat dilukai. Pengampunan tidak menghilangkan tanggung jawab dari orang yang melanggar atau orang yang bersalah, tetapi melepaskan orang yang bersalah ini kepada Tuhan sehingga Tuhan dapat meminta pertanggungjawaban dari mereka dan mengatakan bahwa tanggung jawabmu terhadap Tuhan bukan tanggung jawabku. Apakah engkau sudah membenarkan apa yang salah? Itu bukan tanggung jawab saya. Apakah engkau minta maaf atau tidak? Itu juga bukan tanggung jawab saya. Tanggung jawab saya adalah untuk pulih dari pelanggaran, bukan menghadapi
orang yang bersalah. Saya akan menyuruh Tuhan untuk menangani orang yang bersalah. Jadi aku akan menyerahkan orang yang melanggar kesalahan ini kepada Tuhan. Yang ketiga, pengampunan itu adalah sebuah maaf. Pengampunan adalah pemberian maaf. Saya ingin membaca kepada saudara di dalam Keluaran 34 ayat 9, dikatakan di sini. Serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami, ambillah kami menjadi milikmu. Alkitab mengatakan sekalipun kita itu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi Tuhan masih mengampuni kesalahan kita dan dosa kita. Apakah pengampunan itu? Pengampunan itu adalah mengenali bahwa orang yang bersalah itu melakukan pelanggaran, jadi tidak melupakan tetapi mengakui bahwa ada pelanggaran terjadi. Tetapi pengampunan atau perkataan atau maaf itu, pemberian maaf itu artinya saudara menghapuskan kesalahan mereka seperti kredit macet. Saya tidak berbicara tentang uang ya di sini, saya berbicara tentang pelanggaran atau kesalahan. Pemberian maaf itu mengatakan bahwa apa yang sudah engkau ambil dari aku tidak dapat engkau berikan ulang kepadaku. Jadi aku akan menghapuskan pelanggaran apa yang sudah engkau hutangkan kepada engkau. Aku tidak perlu engkau minta maaf kepada aku supaya aku dapat mengampuni. Kalau engkau mau minta maaf luar biasa. Kalau engkau bersalah kepada orang lain, engkau harus minta maaf. Tetapi kalau engkau tidak meminta maaf ya nggak masalah. Karena sekalipun engkau minta maaf, engkau tidak dapat mengembalikan apa yang sudah engkau ambil daripadaku. Kalau mereka mencuri dari engkau dan mengembalikan apa yang telah mereka curi, mereka masih tidak dapat memberikan kepada saudara waktu di mana saudara mencari apa yang dicuri. Atau stres, mereka tidak dapat memberikan stres atau waktu, atau malam-malam di mana saudara itu menangis sendirian. Pengampunan itu adalah sebuah perbuatan antara kita dan Tuhan. Pengampunan itu adalah hadiah yang saudara berikan kepada diri saudara sendiri. Hadiah terbaik yang bisa saudara berikan kepada diri saudara sendiri, terlepas dari apakah orang itu minta maaf atau enggak. Henry Cloud, salah satu psikologis klinik dan seorang pengarang buku Kristen, dia mengatakan bahwa pengampunan adalah sesuatu yang kita perbuat di dalam hati kita. Kita lepaskan seorang dari hutang mereka terhadap kita, kita menghapuskan hutang orang tersebut dan tidak lagi dia berhutang pada kita. Kita tidak lagi menuntut piutang daripadanya, dia bersih. Dengarkan, hanya satu pihak yang membutuhkan pengampunan saja, yaitu siapa? Saya. Orang yang berhutang pada saya tidak perlu meminta pengampunan. Ini adalah sebuah karya anugerah di dalam hati saya. Saudara, Yesus itu disalibkan di kayu salib. Dia dilukai oleh banyak orang yang tidak berpikir bahwa mereka itu salah. Mereka tidak bertobat dan mereka tidak minta maaf kepada Tuhan Yesus. Namun Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka mungkin tidak pernah bertobat, tetapi kita harus melepaskan mereka. Pengampunan adalah sebuah pemberian maaf, hadiah terbaik yang bisa saudara berikan kepada diri saudara sendiri. Yang keempat, saya suka ini. Pengampunan itu adalah sebuah keputusan. Pengampunan itu adalah sebuah keputusan. Di Perjanjian Lama ada dua saudara, Yakub dan Esau. Esau adalah anak yang sulung. Dia harusnya memiliki hak kesulungan. Dia harusnya menerima berkat yang lebih besar dan warisan yang lebih banyak. Namun saudaranya Yakub menipu dia dan kemudian mencuri hak kesulungan dari dia. Dan Yakub melarikan diri dari rumah. Saya dapat bayangkan betapa marahnya Esau waktu itu. Saya ingin saudara lihat di dalam Kejadian 27 ayat yang ke-41. Saya bacakan kepada saudara. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari bergabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Adikku akan kubunuh. Selama bertahun-tahun Esau itu bergumul dengan ketidakpengampunan. Dan sebelum ayahnya itu meninggal, Ishak memberitahukan Esau sesuatu.
Saya ingin saudara lihat di dalam Kejadian 27 ayat 39 dan 40. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, yaitu Esau, dikatakan di sini, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Wow, menyedihkan sekali ya. Artinya ayahnya mengatakan Esau, oh kamu itu akan jauh sekali dari apa yang bagus di muka bumi ini. Dan saya ingin saudara lihat di ayat berikutnya dikatakan, engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Ini adalah kata-kata terakhir yang ingin kita dengar dari ayah. Ini bukan kata yang ingin kita dengar dari ayah kita. Kita lihat ayat ke-40. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Nah, sungguh benar bahwa ayat ini adalah nubuatan dan menjelaskan tentang hubungan antara keturunan Esau, yaitu bangsa Edom, dan keturunan Yakub, yaitu bangsa Israel. Namun kita bisa melihat ada pelajaran rohani di sini, Esau, dia itu marah terhadap Yakub karena berkat yang harusnya diberikan ayahnya kepada dia dirampok, diambil, dirampas dari saudaranya. Dan kemarahan dan kepahitan ini menjadi kuk di dalam tengkuknya. Kuk di dalam tengkuknya itu yang dikatakan di Alkitab. Apakah itu kuk? Kuk itu adalah palang kayu yang ditaruh di leher dua binatang dan kemudian ditaruh di baja yang harus mereka tarik. Jadi ketika satu kerbau itu bergerak, kerbau yang lain harus bekerja bersama. Jadi mereka itu menanggung kuk bersama. Satu yang orang lainnya itu mengambil alih, saling mengambil alih. Esau memiliki kuk di lehernya karena dia itu melekat kepada saudaranya karena kepahitan. Artinya sukacita dan keamanannya, kedamaiannya itu ada dalam belas kasihannya Yakub. Esau memiliki kesalahan yang hak untuk marah. Esau itu memiliki hak untuk marah karena dia itu diperlakukan dengan tidak adil. Mamanya itu tidak memperlakukannya dengan adil, papanya tidak pernah membela haknya. Dan adiknya itu merampas dia. Dapatkah saudara bayangkan, saudara memiliki kuk di tengkuk saudara, dan ini menyebabkan engkau tidak bisa beristirahat. Engkau sangat tidak tenang. Oleh karena kuk ini, engkau akan mengalami ketidaktenangan. Contohnya, misalkan saudara itu hari ini sangat bahagia sekali. Wah, banyak sekali hal yang membahagiakan terjadi di hari ini. Tetapi tiba-tiba, saudara berpikir tentang apa yang orang bersalah kepada saudara lakukan dalam diri saudara, dan tiba-tiba saudara menjadi marah dan hari saudara menjadi buruk. Karena apa? Karena saudara memasang kuk, dan kuk itu berhubungan dengan orang yang bersalah kepada saudara. Jadi orang itu masih memiliki kendali dalam kehidupan saudara. Contohnya lagi, kalau saudara sedang menyembah Tuhan, saudara itu bergerak di dalam roh dan untuk melayani di dalam Church Without Wall Project Gereja Tanpa Tembok. Setelah itu saudara pergi ke resepsi untuk mendaftar. Tetapi ternyata di sana saudara melihat ada orang yang bersalah kepada saudara, dan tiba-tiba saudara merasa saudara nggak mau daftar lagi. Saudara merasa, oh nggak mau melayani Tuhan. Atau mungkin tiba-tiba saudara bisa kembali ke rumah Tuhan untuk menyembah Tuhan. Saudara mendapatkan tempat duduk. Jadi saudara QR code, saudara sudah divaksin, saudara tiba di gereja, saudara menuju ke tempat duduk. Tiba-tiba sekali lagi orang yang bersalah kepada saudara itu duduk di sebelahnya saudara, dan segera setelah itu muka saudara itu memerah dan saudara itu berpaling dan saudara meninggalkan gereja. Saudara, ketidakpengampunan itu adalah kuk yang mengikat saudara kepada orang yang bersalah kepada saudara. Saya ingin saudara lihat lagi di ayat 40. Di versi NLT, di sini dikatakan, Alkitab itu memberikan kita kunci untuk menghancurkan kuk yang sudah mengikat kita kepada ketidakpengampunan. Mari kita baca di dalam Kejadian 27 ayat yang ke-40. Dikatakan bahwa engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau memutuskan, ini terjemahan NLT ya, tapi ketika engkau memutuskan, berusaha sungguh-sungguh untuk lepas merdeka, engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu.
Ketika engkau memutuskan untuk merdeka, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Wah, mari kita berikan Tuhan tepuk tangan yang paling meriah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Apa yang Alkitab katakan? Artinya, saudara dan saya, kita dapat memutuskan kapan kita mau dimerdekakan. Pengampunan itu adalah keputusan. Ada orang di antara kita yang tidak dapat mengampuni. Kita diperlakukan tidak adil, kita dipermalukan. Mungkin kita dikecewakan oleh orang yang kita kasihi. Suami saudara, istri saudara. Atau mungkin saudara itu dikerjai di sekolah atau di tempat kerja, dan saudara merasa tidak berdaya. Hari ini saudara dapat memahami bahwa pengampunan adalah sebuah keputusan. Saudara dapat memutuskan untuk dimerdekakan. Saudara dapat memutuskan untuk melepaskan saudara dari ketidakpengampunan dari kuk yang sudah mengikat saudara. Henry Cloud juga mengatakan sesuatu yang membantu di sini. Untuk mengampuni seseorang artinya melepaskan dia dari cengkraman atau untuk menghapuskan hutang yang dia miliki. Ketika saudara menolak untuk mengampuni seseorang, saudara ingin sesuatu dari orang itu, dan kalaupun itu pembalasan dendam yang kau inginkan, itu akan membuat engkau terikat dengan dia selamanya. Dan itu bukan yang kita inginkan. Mari kita kembali ke dalam kisah ini. Jadi apa yang terjadi setelah kejadian ini? Kita semuanya sangat tahu dengan kisah Yakub ini. Setiap kali kita berbicara dengan Yakub, dia bergumul dengan para malaikat, dia diberkati dengan berbagai macam cara, tetapi tidak ada yang berbicara tentang Esau. Apa yang terjadi kepada Esau? Saya ingin saudara lihat di dalam Kejadian 33. Ini adalah 20 tahun kemudian. Jadi ada reuni antara Yakub dan Esau. Ingat ketika terakhir kali mereka ketemu sebelum Yakub melarikan diri, Esau ingin membunuh Yakub. Nah, mereka harus ketemu lagi sekarang. Saudara dapat bayangkan, aduh betapa khawatirnya Yakub perasaannya. Jadi dia kemudian membuat rencana. Dia berpikir, oke, aku akan mengirimkan banyak sekali hadiah. Dengan Lea, dengan Rachel, dengan hamba-hambaku, dia mengirimkan hadiah sebelum dia. Jadi ketika dia ketemu, nanti mungkin Esau akan dilegakan dengan hadiah-hadiah itu dan dia tidak marah. Jadi dia pun melayangkan padanya, lalu dilihatnya Esau datang. Tetapi tidak hanya sendirian, namun dia diiringi oleh 400 orang. Bayangkan apa yang ada di dalam pikiran Yakub. OMG, dia datang dengan pasukan. Dia akan benar-benar membunuh aku saat ini dan aku akan segera mati. Ketika Yakub itu kepikiran tentang apa maksud Esau. Tetapi kita lihat bahwa Esau, Tuhan itu sebenarnya bekerja di balik kehidupan Esau. Sehingga ketika akhirnya dia bertemu dengan Yakub, dia dapat memutuskan untuk mengampuni. Dalam perjalanannya bertemu dengan Esau, Yakub itu tunduk ke bawah tanah 7 kali sepanjang perjalanan itu. Dan pada akhirnya ketika dia bertemu muka demi muka, Yakub kaget sekali. Karena Esau berlari mendapatkan dia. Didekapnya dia. Dipeluknya lehernya. Dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Tunggu. Itu kayaknya tidak terlihat seperti seseorang yang pahit dan tidak mau mengampuni. Karena ketika saudara dapat memeluk, mendekap, itu adalah orang yang bersalah kepada kita. Itu artinya kuk tidak lagi dipasang di tengkuk kita. Esau telah dimerdekakan dari kuk kepahitan. Dia telah mengampuni Yakub. Dia sekarang sudah dimerdekakan. Saya ingin saudara lihat di dalam ayat 8-9 dikatakan di sini. Berkatalah Esau, apa maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, untuk mendapat kasih tuanku. Tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak adikku. Peganglah apa yang ada padamu. Beberapa orang itu mereka itu memegang kemarahan mereka. Mereka mau membalas dendam. Mereka mau orang yang bersalah itu mendapatkan hukuman. Mereka mau membalas dendam. Tetapi Esau mengatakan, aku tidak perlu semuanya ini. Aku memiliki banyak sekali. Engkau mungkin
merampas, menipu aku, tetapi Tuhan telah memberikan kepada aku apa yang aku butuhkan. Kita lihat ayat 10. Tetapi kata Yakub, tidak, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasihmu, terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan engkau pun berkenan menyambut aku. Saya nggak tahu saudara baca dengan benar atau enggak, tetapi dikatakan bahwa Yakub itu sangat lega sekali karena melihat bahwa Esau telah mengampuni dia, dan dia mengatakan bahwa wajah Esau itu seperti wajah Allah. Kebenarannya adalah ketika saudara memutuskan untuk mengampuni, saudara akan menjadi seperti Tuhan, saudara akan terlihat seperti Tuhan, saudara akan merasa seperti Tuhan, saudara akan berpikir seperti Tuhan, dan saudara akan memiliki bau yang seperti Tuhan. Saya ingin membagikan kisah nyata yang terjadi di dalam Februari tahun 2007. Demikianlah kisahnya. Ada seorang ayah penuh kasih yang memiliki 4 anak, dan orang yang mabuk berusia 17 tahun, masih muda. Mereka menerima hukuman mati. Di salah satu kejadian ini, kecelakaan ini, Chris William duduk di mobilnya yang hancur, dan kemudian istrinya mati, ada bayi yang belum dilahirkan, dan kemudian putrinya yang berusia 9 tahun dan putranya berusia 11 tahun. Dia itu berkomitmen untuk mengampuni anak muda ini. William menyadari bahwa kalau dia tidak mengampuni dan mau membalas dendam, itu akan mengunci dia ke dalam kemarahan, siklus kemarahan yang tanpa akhir. Pengampunan itu memberikan dia kemampuan untuk memiliki kendali ketika dia mengalami sesuatu yang kayaknya mengambil setiap pilihan dari dirinya. Chris William mengatakan, mengampuni untuk dirimu bukan untuk orang lain. Mengampuni untuk dirimu bukan untuk orang lain. Mengampuni karena kalau tidak, maka kepahitan saudara itu akan membakar diri saudara. Seringkali di dalam kehidupan kita, ketika ada kesalahpahaman, ketika ada pelanggaran, kesalahan, kita selalu mencari closure atau kita ingin menutupnya. Kita ingin mengakhirinya dengan pengampunan atau dengan permintaan maaf. Saya harus memutuskan, saya harus mengakhiri, saya harus memutuskan kapan saya mau bergerak maju, bukan orang lain. Hari ini kita dapat memutuskan, ini saatnya kita untuk move on, saatnya untuk kita melupakan masa lalu. Ada ungkapan mengatakan, Mas, kemarin itu adalah masa lalu, besok itu masih rahasia, tetapi hari ini adalah hadiah. Hari ini adalah hadiah. Ada beberapa dari kita yang sangat terluka, jadi kita kembali ke masa lalu hanya supaya kita itu dapat membalas dendam. Setiap kali kita itu mau membalas dendam dengan orang lain, maka kita harus kembali ke masa lalu. Oleh karena itu, beberapa orang itu berhenti hidup setelah adanya kesalahan. Mereka itu hidup di masa lalu. Dan saudara tidak dapat maju ke masa depan saudara. Saudara harus memutuskan untuk mengampuni. Poin yang terakhir adalah pengampunan adalah sebuah proses. Pengampunan adalah sebuah proses. Matius 18 ayat 22. Ayat yang saya baca sebelumnya. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Yesus mengatakan bahwa engkau harus mengampuni 70 kali 7 kali. Artinya kita harus mengampuni berulang kali, terus menerus. Kadang-kadang ketika kita berhadapan dengan kesalahan, ada banyak sekali implikasi atau dampak dari apa yang mereka perbuat terhadap kita. Ketika kita pikir, oh kita sudah mengampuni, minggu depan dia berbuat salah lagi, kemudian ada yang kesalahan lagi. Dan saudara harus mengampuni berulang kali terus menerus. Pengampunan adalah sebuah proses. Saudara dan saya, kita harus mendekap atau memeluk proses ini. Jadi nggak apa-apa untuk kita mengatakan, aku memilih untuk mengampuni. Tetapi aku masih di dalam proses untuk pengampunan. Ada 2 level di dalam pengampunan. Yang pertama adalah keputusan, yang kedua adalah emosional. Biasanya pengampunan itu adalah sebuah keputusan. Kita membuat keputusan untuk mengampuni, dan kemudian secara lambat laun itu secara emosional.
Nah, sebelum saya menutup ini, saya akan kembali kepada kisah Yesus mengajarkan kepada Petrus tentang pengampunan 70 kali 7 kali. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan kepada Petrus, Petrus tidak berargumentasi, tidak berdebat dengan Tuhan Yesus, tetapi apakah Petrus benar-benar belajar sesuatu dari Tuhan Yesus? Kadang-kadang kita belajar tentang pengampunan ketika kita menyadari betapa kita itu membutuhkan pengampunan. Mari kita lihat peristiwa-peristiwa sebelum kematian Tuhan Yesus. Pada saat-saat itu Tuhan Yesus mengampuni Tuhan Yesus mengampuni Petrus berulang kali. Di dalam Yohanes 13, Yesus mengampuni Petrus karena mempertanyakan tindakannya membasuh kaki para murid. Di dalam Yohanes 13, Yesus juga mengampuni Petrus sekali lagi ketika dia menentang kata-kata Tuhan Yesus, di mana dia mau menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Petrus mengatakan bahwa dia akan menjadi paling setia di antara para muridnya. Dan kemudian di Markus 14, Yesus mengampuni Petrus dan seluruh para murid yang lainnya karena tidak berdoa di dalam Taman Getsemani. Karena Yesus itu di dalam kesengsaraan emosional dan dia membutuhkan dukungan, tetapi mereka semuanya tertidur. Dan di dalam Taman Getsemani yang sama di dalam Yohanes 18 itu, Yesus mengampuni Petrus. Ketika dia tergesa-gesa memutuskan telinga daripada prajurit. Dan kemudian di dalam Yohanes 18, Yesus juga mengampuni Petrus ketika Petrus akhirnya menyangkal dia 3 kali setelah Tuhan Yesus itu ditangkap. Setelah itu Tuhan Yesus bertemu, mata Tuhan Yesus itu bertemu dengan mata Petrus dari kejauhan di lapangan pengadilan. Dan waktu itu Petrus merasakan bahwa dia sudah mengecewakan tuannya. Petrus meninggalkan halaman lapangan pengadilan itu, dia itu hancur hatinya karena kerasa bersalahnya. Dia menangis dengan pahit sekali. Setelah itu, kita sangat mengucap syukur karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mengampuni. Ketika Yesus bangkitkan, dia menunjukkan dirinya kepada para muridnya. Tetapi sebelum itu dia memiliki perjanjian pribadi dengan seseorang. Siapakah dia? Saudara dapat menuliskannya di chat. Saya ingin saudara lihat di dalam Lukas 24 ayat 34. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Nah, Simon yang ada di sini itu tidak lain tidak bukan adalah Petrus. Dan sama Rasul Paulus kemudian juga menuliskan perjumpaan pribadi ini di dalam 1 Korintus 15. Dikatakan bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Siapakah Kefas ini? Sekali lagi saudara benar, Kefas dan Simon itu adalah nama lain daripada Petrus. Detail daripada perjumpaan ini itu tidak dicatat di dalam Alkitab. Ini adalah antara Yesus dan Petrus. Kita hanya dapat membayangkan betapa tergeraknya Petrus ketika melihat Tuhan Yesus itu hidup lagi, untuk memiliki kesempatan untuk menunjukkan pertobatannya, kesengsaraannya. Pengampunan itu adalah sebuah proses. Berulang kali Tuhan Yesus itu mengampuni Petrus. Dia tidak hanya mengajarkan Petrus tentang pengampunan itu, tetapi dia menunjukkan pengampunan terhadap Petrus. Sebagai kesimpulannya, saya ingin saudara tahu bahwa saya percaya bahwa Tuhan Yesus ingin menyembuhkan kita, melepas kita dari ketidakpengampunan. Yesus memahami luka dan penderitaan lebih dari orang lain. Dia itu terluka, dilukai, dipakukan di kayu salib oleh prajurit Romawi. Di dalam Yesaya 53 memberikan kita penjelasan yang penuh tentang bagaimana Tuhan Yesus itu menderita dan dilukai oleh karena kesalahan kita. Tubuhnya itu hancur dan hatinya itu hancur juga, berantakan. Saudara tahukah, bahkan ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, dia itu tetap memiliki luka-luka, tanda-tanda di dalam tubuhnya yang sudah dibangkitkan. Murid Tuhan Yesus yang namanya Thomas, dia dikenal oleh Thomas yang ragu-ragu. Dia itu mungkin salah satu murid yang tidak dapat dipahami, tetapi ya kita lihat itu di khotbah yang lain. Tetapi saya ingin kita lihat di sini di dalam Yohanes 20 ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya.
Satu kali Thomas Didimus, dia mendengarkan dari temannya bahwa Yesus itu sudah bangkit dari kematian. Dia kaget sekali. Saya percaya bahwa dia itu sangat bahagia. Tetapi dia itu ragu-ragu. Dia mungkin melihat Tuhan Yesus dipakukan di kayu salib dari kejauhan. Bagaimana mungkin Tuhan Yesus itu bisa hidup lagi? Aku harus melihat Tuhan Yesus sendiri. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Kita lihat di ayat berikutnya. Dikatakan 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan kemudian dia berkata kepada Thomas, "Taruhlah tanganmu di sini, lihatlah tanganku. Taruhlah tanganmu di sini dan taruhlah di lambungku. Jangan meragukan diri lagi, tetapi percaya." Murid-murid ada di rumah itu dan pintunya itu terkunci. Dan tiba-tiba Tuhan Yesus datang. Dia masuk ke rumah itu dan dia berkata kepada Thomas, "Thomas, katamu kamu mau menaruh jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Taruhlah di sini. Ulurlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Aku terluka bagi engkau. Pakunya sudah hilang, tetapi luka itu masih ada di situ." Dengan kata lain, Tuhan Yesus mengatakan, apa yang dulunya melukai aku tidak lagi melukai aku tidak lagi terluka. Tuhan Yesus tidak hanya menunjukkan lukanya, tetapi bekas luka. Ada perbedaan antara luka dan bekas luka. Luka itu menunjukkan bagian di mana kita itu masih sakit. Tetapi bekas luka itu menunjukkan bagian di mana dulunya pernah sakit tetapi sekarang sudah disembuhkan. Artinya tidak ada lagi kesakitan di situ. Pengampunan tidak berarti bahwa hal itu nggak pernah terjadi. Bekas luka itu masih ada. Menunjukkan peristiwa itu terjadi. Pakunya mungkin sudah tidak ada, tetapi kenangannya masih ada. Bekas luka itu ada di sana untuk mengingatkan saudara, tetapi saudara mungkin akan mengatakan, aku mengingat bahwa itu sakit. Tetapi sekarang saya sudah disembuhkan. Saya tidak mengingat lagi. Bagaimana rasanya? Ingatan daripada pelanggaran atau kesalahan itu pasti akan ada di sana. Tetapi ingatan akan rasa sakit itu dapat dilepaskan dari diri kita. Apakah pengampunan itu? Pengampunan bukan berarti melupakan kesalahan, tidak menyangkal kesakitan atau pelanggaran. Yang kedua, pengampunan itu tidak mengizinkan adanya tindakan yang salah. Tidak berarti juga memulihkan hubungan yang sama di dalam hubungan kita. Pengampunan itu adalah maaf. Saudara menghapuskan hutang emosional. Jadi saudara tidak perlu balas dendam. Saudara mengatakan kepada mereka, engkau bahkan tidak perlu minta maaf kepada saya untuk saya mengampuni saudara. Dan yang keempat, pengampunan adalah sebuah keputusan. Ketika saudara memutuskan untuk mengampuni, maka kuk dari ketidakpengampunan itu akan dihancurkan, diambil dari lehermu, dari tengkukmu, dan itu tidak akan mengendalikan saudara. Sekali lagi, dan yang kelima, pengampunan itu adalah sebuah proses. Kadang kita harus mengampuni berulang kali, terus-menerus. Dan saudara bergerak daripada keputusan sampai kepada pengampunan secara emosional. Saya percaya bahwa Tuhan di sini dan Tuhan ingin mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kita. Hadirat Tuhan ada di sini hari ini. Mari kita angkat tangan kita dan bercakap-cakap dengan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan dengan lagu ini bersama. Haleluya. What stretches from the east to west? What's higher than the heavens height? What's deeper than the oceans wide? What's greater? What's greater? It is your love. Today the love of God Hari ini kasih Tuhan is here in this ada di tempat place. ini. Just reach out to Mari kita mendekat kepada Tuhan. Morning, I'm feeling it is your word, it is your presence
darkest times, what softens all the wounded hearts, what covers, forgives the greatest sins, what's greater, what's greater. It is your love. It is your love. It is your mercy, new every morning, unfailing. It is your word. It is your presence, unfailing are you, Lord. One more time. It is your love. It is your love. Worship Jesus. It is your mercy, new every morning, unfailing. It is your word. It is your presence, unfailing are you, Lord Jesus. Haleluya. You know something, God is speaking to all of us. Tuhan berbicara kepada setiap kita saat ini. Dan saya percaya bahwa Tuhan mengerjakan karya di dalam hati saudara dan saya. Ada dari antara kita tidak bisa mengampuni. Terlalu lama sudah. Mungkin ada yang sudah melukai saudara sangat parah sekali. Saudara merasa sangat dipermalukan. Saudara merasa saudara tidak diberikan kesempatan. Saudara merasa disalahpahami. Dan ketidakpengampunan ini, itu seperti kuk yang telah mencekik saudara, mengendalikan saudara, menghalangi saudara. Dan ada di antara kita yang mungkin kita sudah berhenti hidup. Kita seakan-akan mengingat-ingat masa lalu berulang kali ke masa lalu. Dan Tuhan mengasihi saudara. Dengan cara yang sama Tuhan mengampuni Petrus. Dia telah mengampuni saudara. Dan dia ingin supaya saudara memilih untuk mengampuni. Seperti Esau. Esau mengampuni. Ketika Esau memutuskan bahwa cukup itu cukup. Cukup itu cukup. Dia membuat sebuah keputusan untuk lepas dari ketidakpengampunan. Dan ketika dia bertemu dengan saudaranya, dia mampu untuk memeluknya, untuk mendekapnya. Dia tidak membutuhkan kata-kata maaf dari Yakub, tapi dia dapat meneruskan kehidupannya. Hari ini mungkin saudara, suami istri, ada kesalahpahaman, ada kejadian yang membuat saudara kecewa dan saudara tidak mau mengampuni. Saya telah menikah lebih dari 20 tahun. Di dalam 20 tahun pernikahan kami, ada banyak sekali kejadian di mana kita harus saling mengampuni. Dan tentu saja istri saya mengampuni saya. Kita membuat keputusan untuk mengampuni. Saudara harus mengampuni. Mungkin ada dari saudara yang merasa disakiti oleh papa, mama, saudara. Atau mereka tidak memelihara saudara, tidak memperhatikan saudara. Saudara sakit hati, tapi saudara bisa mengambil keputusan untuk mengampuni. Atau saudara mungkin dikecewakan oleh anak saudara yang tidak mau merawat saudara. Hari ini Tuhan ingin melepaskan saudara. Saudara harus mengampuni. Mari kita angkat tangan kepada Tuhan saat ini dan kita berbicara kepada Tuhan secara pribadi. Hadirat Tuhan, kasih Tuhan ada di tempat ini. Tuhan ada di sini untuk melepaskan saudara. Dia ada di sini untuk menjamah saudara. It is your mercy, new every morning, unfailing. It is your word, it is your presence, unfailing are you, Lord Jesus. Haleluya. Hadirat Tuhan ada di tempat ini. Saya ingin saudara menutup mata saudara.
Tuhan sedang melakukan sesuatu hari ini di ruang tamu saudara, di kamar saudara, di kantor saudara, di mobil dan dimanapun saudara berada. Saya ingin saudara taruh tangan saudara di hati saudara. Dan saya ingin saudara katakan bersama dengan saya, Tuhan Yesus yang terkasih, hari ini saya memilih untuk mengampuni. Saya memilih untuk mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Saudara dapat katakan nama orang yang bersalah kepada saudara. Bisa saja itu papa saudara, mama saudara, suami, istri, teman, sahabat saudara, bos saudara, rekan kerja saudara. Katakan, Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk pengampunanmu. Engkau telah mengampuniku. Aku memilih untuk mengampuni mereka yang telah melukai hatiku. Aku melepaskan mereka kepada Engkau. Saat ini aku lepaskan orang yang bersalah kepada aku dan kesalahan mereka kepada Engkau. Di dalam nama Yesus, lepaskan aku, merdekakan aku. Hancurkan kuk itu, dari kuk ketidakpengampunan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita berikan Tuhan tepuk tangan yang paling meriah saat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin dan amin. Pengampunan adalah sebuah proses. Itu adalah sebuah keputusan dan kemudian lambat laun itu kita mengampuni secara emosional. Saya ingat seringkali saya menanggapi altar call, ya aku mengampuni, ya aku mengampuni. Dan setelah beberapa saat, saya lupa bagaimana rasa sakit itu. Dan saya dimerdekakan sampai hari ini. Hari ini ada saudara yang menonton, mungkin teman saudara mengundang saudara untuk melihat ibadah ini. Saya ingin saudara tahu bahwa Tuhan adalah orang yang menyuruh saudara untuk melihat ibadah ini. Semua orang telah kemuliaan karena dosa. Apa dosa? Dosa itu ketika kita berbohong, kita berdosa. Ketika kita marah atau berpikiran kotor, kita tuh berdosa terhadap Tuhan. Dan Alkitab mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Tetapi tahukah saudara bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Dia tidak ingin supaya kita mati secara rohani. Oleh karena itu lebih dari 2000 tahun yang lalu Tuhan mengirimkan Tuhan Yesus Putra yang tunggal di dalam dunia ini. Dia meninggal bagi dosa saudara dan saya. Dia disalibkan di kayu salib bagi saudara dan saya. Supaya dia dapat mengampuni kita dan membasuh kita dengan darahnya. Alkitab mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Tetapi hadiah dari Tuhan itu adalah kekekalan hidup di dalam Yesus Kristus. Ketika tangan saudara itu kotor, saudara mencucinya dengan sabun. Ketika baju kita kotor, kita membasuhnya dengan sabun juga. Tetapi ketika hati kita kotor, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak dapat mencucinya dengan sabun. Hanya darah Yesus yang dapat membasuh hati kita suci lagi. Hanya Tuhan Yesus yang dapat mengampuni setiap kesalahan kita. Ada dari saudara yang mungkin melihat ini, saudara mundur dari hadapan Tuhan. Saudara dulunya rajin berdoa, rajin ke gereja, terlibat di dalam pelayanan kekristenan. Saudara mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Tetapi hari ini hati saudara itu sudah menjauh dari Tuhan. Mungkin ada sesuatu yang terjadi dan saudara tidak dapat mengampuni hal tersebut. Tapi Tuhan ada di sini. Dia ingin menarik saudara kembali ke dalam hadiratnya. Dia ingin memulihkan hubungan saudara dengan Dia. Jangan menjauh dari Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan. Jadi apakah saudara orang yang berdosa atau orang yang sudah mundur dari Tuhan? Tuhan ingin memulihkan kehidupan saudara. Jadi apakah saudara cowok cewek Tuhan Yesus ada di sini mengasihi saudara? Saya ingin mengundang saudara untuk mengambil keputusan mengizinkan Tuhan Yesus untuk datang di dalam hati saudara, untuk mengampuni saudara dari setiap dosa-dosa saudara. Dan saya ingin saudara berdoa bersama dengan saya saat ini. Saudara siap? Katakan bersama dengan saya, Tuhan Yesus yang terkasih, aku memberikan hatiku kepada Engkau. Aku tahu bahwa aku telah berdosa terhadap Engkau. Terima kasih sudah mati di kayu salib bagi dosa-dosaku. Aku membuka pintu hatiku Tuhan saat ini dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Terima kasih untuk telah mengampuni aku dan telah memberikan aku kehidupan yang baru. Tuhan Yesus,
Aku menyerahkan kehidupanku kepada Engkau. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Amin dan amin. Mari kita berikan teman-teman kita yang telah memberikan hati kita kepada Tuhan Yesus tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih sudah mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati saudara. Kami ada di sini bagi saudara dan kami ingin terhubung dengan saudara. Jadi bergabunglah dengan kami minggu depan untuk ibadah. Dan jadilah bagian daripada keluarga rohani ini bersama. Jadi terima kasih sekali lagi untuk telah beribadah bersama dengan kami secara online. Saudara tahu, saya percaya bahwa Tuhan telah melakukan pekerjaannya di dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi selamat berakhir pekan. Dan kita jumpa lagi minggu depan. Saya percaya bahwa Tuhan akan diberkati. Jadi selamat berakhir pekan, Tuhan memberkati. Terima kasih.